yang ditanya itu di mana keselamatan Kristen yang dikatakan oleh Yesus bahwasanya Kristen itu diselamatkan. Kenapa larinya ke bapak emak? Silakan Bang, di mana datanya Ya, Kristen diselamatkan oleh Yesus Bang? kamu pernah baca tentang Yesus disalib? Apa hubungannya? Ya, supaya kamu paham. Ya disalib, dikutuk ya Bang? Ya, itu yang di sebelah kiri bilang, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Maka Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Oke. Luar Edward. biasa. Ya, Edward. Luar Ketika Yesus, biasa. Edward, Luar biasa. Muhammad tidak Edward. pernah bicara kata-kata ini. Edward, kau kenapa? Edward, Nabi Muhammad itu bukan pendusta. Yesus mengatakan, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaannya, hari itu dia ke Firdaus nggak? Lo dengan Muhammad goblok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau cuma untuk menghujat, jangan masuk komal Islam ya Bang ya. Komal kami itu dilarang loh. Jadi buat teman-teman Kristen ya, kami dalam ajaran kami itu ada namanya ayat wailul likulli mazatil lumazah. Neraka buat manusia yang suka mencela dan mengejek, gitu loh teman-teman. Jadi kalian jangan pancing kami atau kalian jangan masuk ke komal kami itu untuk menghujat, dan kami balas hujatan. Di dalam Islam itu tidak boleh menghujat, gitu loh. Dilarang kami masuk ke neraka wil. Ngerti orang-orang Gitu loh. Kristen ya, diajak ngomong baik-baik, mereka tantrum kesetanan. Ya, halo. Kawarinots, agamamu apa? Sampaikan agamanya di sini, bro. Agamaku Islam. Coba tunjuk dari sholat pertama, mulai dari takbir, coba praktekkan dengan bacaannya sampai ruku. Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. dari kamu takbir, bukan Al-Fatihah. Dari kamu takbir sampai ruku, coba praktekkan. Apa-apa aja bacaannya. Ya, saya hafalnya Al-Fatihah kok. Astagfirullahaladzim. Udah di bawah ya. Ya, Oke, ya kebenaran. Bang, selamat malam. Silakan agamanya Sama apa, Pak bro? Kristen, Bang. Agamanya apa? Oke, Kristen ya. Oke, silakan. Di sini kita bicara tentang Tuhan yang benar. Boleh bertanya tentang tema Tuhan yang benar, atau boleh mengajukan tema di luar ini terkait agama saya atau pemahaman saya tentang agama Anda. Tapi jangan galak-galak Umi. Oh, saya tergantung suasana dong. Saya itu diperintahkan meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Kalau nggak ada alasan ngapain marah, Bang? Silakan. Oke lah. Jadi menurut Umi, Tuhan yang Umi sembah itu sudah benar apa enggak? Jelas Allah adalah Tuhan yang benar karena diberikan informasinya oleh orang yang tidak pernah berbohong dan orang benar. Kalau ada informasi dari orang benar, maka informasinya itu benar. Ya, kalau ada informasi dari orang benar, maka informasinya benar. Kalau informasinya benar, maka Tuhannya benar. Kalau ada seorang pendusta memberi informasi, maka itu tidak mungkin benar karena pendusta yang memberi informasi. Maka ketika informasinya saja sudah tidak benar, pemberi informasinya tidak benar, maka Tuhan yang disampaikan itu tidak benar. Sebenarnya Mungkin berbohong hal yang salah atau hal yang baik? berbohong dengan sengaja, apalagi untuk memuliakan Tuhan, itu hal yang salah, itu menyesatkan. Berdosa dengan sengaja untuk menyesatkan orang, itu hal yang sangat luar biasa, berdosa. Berarti kalau Muhammad apa namanya ustadz ya banyak itu yang berseliweran video bahwasanya berbohong hal.
Tapi menurut saya sih, menurut akal saya ya, yang namanya bohong ya tetap bohong. Nggak ada yang bohong yang baik. Oke, saya tanya sama kamu. Di dalam kitab kamu, kalau orang berbohong berarti dia masuk neraka. Ya. Jadi, pokoknya intinya kalau dalam kepercayaan saya, yang namanya bohong itu tidak baik. Oke. Saya mau tanya sama kamu ayat ini ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada waktu Yesus bilang dia ke Firdaus, hari itu dia ke Firdaus atau enggak? Itu pada saat itu kejadiannya di mana? Ya, Pada saat ini waktu dia mau mati masuk ke dalam alam maut. itu kan perkataan itu di atas kayu salib kan? Iya, jadi pada waktu itu dia kemana? Ke surga atau ke alam maut? Enggak, sebelum kita ambil dulu ke situ dulu. Di sampingnya ada dua orang. Yang saya tanya itu, waktu dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, dia ke Firdaus atau enggak hari itu? Ya kan dia belum mati. Ya berarti dia bohong. Hari ini kamu bersama aku di dalam Firdaus. Nah, hari itu dia ke Firdaus enggak? Berarti dia berbohong dong. Hari itu kan dia mati. Hari itu kan Yesus mati. Loh, ini dia anak Ikor kan? hari itu Yesus mati enggak? Kan dia belum mati. Hari itu dia mati enggak? Kan hari itu dia mau menjelang mau mati. Gimana sih? Masa kamu nggak tahu kisah ayat ini? Iya, dia berkata sebelum itu kan. Iya. Dia Orang bilang apa? Coba yang dia katakan kepada orang itu apa? Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Hari itu dia ke Firdaus enggak? Kenapa dia mengatakan itu? Saya nggak tanya. Saya nggak tanya kenapa dia bilang gitu. Saya tanya waktu dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Hari itu dia ke Firdaus nggak? Berarti dia bohong. Sama kayak gini nih. Kamu bilang sama istrimu, hari ini juga kau bersamaku ke mall. Tahu-tahu kau tidur seharian. Berarti itu bohong. Maka Tuhanmu harusnya mati masuk neraka. Karena Tuhanmu pembohong. Nah, kalau Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan marilah kita berbohong, tidak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak menganggap seseorang itu berbohong ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk menyelamatkan dirinya. Contohnya, nih contoh aku kasih ya dalilnya. Hal jangan menang kalau Memang betul. Memang betul. Loh, itu kan betul. Memang. Kalau berbohong, kutanya sama kau. Kan ada maling masuk ke rumahmu, mau memperkosa istrimu. Istrimu sembunyi dalam lemari. Ketika maling bertanya sama kau, di mana istrimu sembunyi? Kau jujur atau bohong? Itu hal yang konon ya kalau bilang jujur kayak gitu. Saya tanya, berarti kau boleh berbohong pada waktu itu? Yang namanya bohong tetap intinya yang namanya bohong. Pada waktu kau bilang sama penjahat, kau ditanya sama penjahat nih, bini kau sembunyi dalam lemari. Penjahat itu mau memperkosa, tangan kau udah diikat. Lalu ditanya sama kau tahu di mana istrimu sembunyi? Hei, kebenaran. Di mana istrimu bersembunyi? Aku ingin memperkosa dia. Kau pada waktu itu jujur nggak mengakui istri kau ada dalam lemari atau kau berbohong mengatakan kau tidak tahu? Jawab. Tapi nggak masuk akal lah, nggak manusia juga, nggak masuk akal juga kalau saya bilang istri saya. Yang saya tanya itu, yang saya tanya adalah kalau kau misalkannya ditangkap penjahat, tangan kau terikat. Penjahat bertanya, hei kebenaran, di mana istrimu sembunyi? Pertanyaanku adalah, tangan kau terikat. Penjahat bertanya, hei kebenaran, di mana? Berbohong pada waktu itu. Atau kau jujur, kau bilang, oh biniku ada di lemari, perkosa aja sana gitu. Inilah Kristen. Ya, Kristen itu ketika dijalankan syariat agamanya menjadi asbab seorang pria tak lagi melindungi istrinya. Kenapa? Dia nggak boleh bohong menyelamatkan istrinya. Tapi kau tengok ini, kau perhatikan ini baik-baik ya. Ini kau tengok agamamu ini. Nah, inilah aku bilang agama Kristen ini agama yang nggak masuk akal. Menyelamatkan istrinya aja dia nggak boleh bohong. Kenapa? Nanti dibunuh Tuhannya nanti, ya. Maka kau tengok ini, itu pun kebohongan dari kalian. Perhatikan baik-baik.
perhatikan baik-baik ya. Ini perhatikan baik-baik. Nah, demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkannya ketika dia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kau tahu nggak? Si Rahab ini nenek moyang Tuhan kau loh. Perlu kau ketahui, nenek moyang Tuhan kau itu pelacur ya. Nah, si Rahab ini berbohong kepada orang Jeriko. Dia berdusta kepada orang Jeriko. Dia katakan orang Israel itu telah pergi, padahal dia sembunyikan di suatu rumahnya. Tuhan kau senang dengan perbuatan si Rahab itu. Kebohongan si Rahab itu membuat Tuhan kau menyelamatkan si Rahab. Artinya agama kau membolehkan kebohongan. Nah, bahkan Tuhan kau pun berbohong. Tadi kau nggak bisa jawab. Nih, kau bertele-tele. Ketika Tuhanmu berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Aku cuma tanya sama kau yang nggak kau jawab. Apakah hari itu Tuhan kau jadi ke Firdaus? Cuma tanya sama kau yang nggak kau jawab. Apakah hari itu Tuhan kau jadi ke Firdaus? Kata Yesus kan hari itu juga. Yesus tidak bilang, Yesus itu tidak bilang setelah aku mati kita ke Firdaus ya, enggak. Dia bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kalau hari itu dia tidak jadi ke Firdaus, berarti Tuhanmu pendusta. Mencret. Umi yang ngapa ini, makanya aku bilang Umi. Ya udah, makanya aku tanya. Kalau seandainya kau bilang menerima apa itu namanya pengajaran itu, Umi, jangan sepenggal vokal dan jangan keraskan hatimu. Ya udah, aku tanya dulu. Waktu Yesus bilang hari ini juga kau jangan lari kemana-mana. Yesus bilang gini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaanku, dia ke surga kapan? Umi yang nggak tahan. Ketika Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, Yesus ternyata ke surganya kapan, Dek? 3 hari setelah dia mati, dia naik ke surga. Berarti Tuhanmu pendusta. Dia bilang hari ini atau 3 hari kemudian? Umi kurang makan. Kalau kau bilang sama binimu kayak gini, hari ini juga abang antar adik ke mall, tahu-tahu 3 hari kemudian kau baru ke mall, berbohong nggak kau itu? Menceret kau kan, Dek. Gini loh, Dek, jangan kau merasa agamamu itu terdengarnya indah, mengatakan kami nggak diizinkan berbohong. Gini loh, Dek, dengar Dek ya, dengar ya, namamu kan kebenaran nih. Ini kan namamu ini hanya nama saja ini. Apa ini nama? Kebenaran sejati. Tapi ketika kutanya kau nggak menunjukkan, tidak menjawab loh. Dengar baik-baik ya. Orang yang mengaku benar itu belum tentu benar. Orang yang mengatakan hari ini juga kubawakan makanan kepadamu, kalau itu cuman omongan dan tidak dilakukan, itu namanya pendusta, penipu. Penipu itu contoh kayak gini. Hei kebenaran. Ya contohnya aku bilang gini. Contohnya aku bilang gini. Hari ini kau kasih duit. Kayak kau rival itu penipu. Diam dulu lah, Bor. Sekarang ku tanya sekali lagi sama kau. Kalau kau bilang sama binimu, hari ini kita ke mall, tahu-tahu nggak jadi, itu bohong atau enggak? Bohong. Ya udah, berarti Tuhanmu berbohong. Sudah diakui Tuhanmu berbohong. Karena dia berbohong, kan dia belum mati. Yesus bilang hari apa? Yesus bilang hari apa dia ke surga? Yaudah, Yesus bilang hari apa? Nih, konteksnya apa? Kan gitu, yang satu karena kesalahan ini satu. Pasti salib hari apa, Pak beneran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby Gofur ya, jaga uni ya, nanti gantian. Teman-teman ya, ini salah satu pengurus Mesia ya, Bang Gofur ini. Teman-teman kalau ingin ada kepentingan dengan Mesia, silakan hubungi beliau ya. Bang Gofur salah satu pengurus menemani apologet di ruang diskusi. Perhatikan baik-baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kutanya samamu, hari itu dia di Firdaus nggak? Nggak kedengeran suaranya. Gini Umi, ketika Umi janji bilang sekarang kau bersama aku dan sekarang, bukan berarti langsung kau angkat tarik sini.
Artinya kemana? Ku bilang kau sama hari ini kau dapat uang 1 juta. Enggak dengar, aku tanya sama kau dulu. Kebenaran, hari ini kau ku kasih uang 1 juta. Tahu-tahu nggak jadi ku kasih. Berbohong nggak aku itu? Kasih. Hah? Pasti ku kasih kalau Umi mau jadi istri. Bukan. Ih, geli kali. Coba. Yang ku tanya itu ada aku nggak jadi kasih. Itu pendusta nggak aku menurut kau? Namanya pendusta. Kalau indikasinya hari ini saya kasih kamu, bukan berarti langsung hari itu saya kasih. Tetapi Kalau hari nggak ini jadi kau bisa- kasih? Kalau Kasih. kau nggak kasih hari ini berarti kau berbohong nggak? itu baru. Nah, Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Nah, kapan dia ke surga? Iya, setelah dia mati, kan belum mati dia pada saat itu di kayu salib. Berarti nggak jadi kan hari itu? Berarti nggak jadi kan hari itu dia ke surga? Ya, dia bilang itu dia sudah mati atau belum? Iya. Berarti nggak jadi kan hari itu dia ke surga? Enggak jadi. Nah, Loh, Tuhan hari itu tidak dia ke surga. Hari itu dia ke surga. Bor, diam dulu, Bor. Saya tanya, Burak. apakah hari itu Yesus jadi ke surga? 3 hari baru dia naik ke surga. Ya udah, kalau begitu itu bohong atau enggak? Payah. Memang barangnya ini, barangnya Bahaya Bang Gofur. Bahaya Bang Gofur. Memang berat, Bahaya memang memang. berat. Berat. Janjinya hari Jumat kok. Janji. Minggu. Hari ini juga ku bayar utangku. Gini. Aku punya Kamu utang lihat sama hal yang kau. baik. Aku punya utang sama kau. Hal yang buruk atau hal yang baik? Apa? Kita sedang menunjukkan bahwa agama Anda itu tidak benar karena Tuhannya berbohong. Mengatakan yang benar dan baik kan? Ini saya sedang menyatakan kebenaran, bro. Bahwa Tuhan Anda berbohong. Oke. Makanya saya nggak percaya. Makanya saya tidak percaya apapun yang ada di kitab Anda sebagai kebenaran. Kenapa? Orang Tuhannya aja berbohong kok, apalagi murid-muridnya. Umi aja pun Tuhannya berbohong kok, Robnya berbohong kok. Dalam Mana, 3 mana? hal. Coba Allah pernah berbohong di mana? Allah pernah berbohong di mana? Wah, ini menghujat nih. Ini menghujat nih. Teman-teman, orang ini menuduh Allah pernah berbohong. Coba, di mana Allah pernah berbohong? Coba tunjukkan dalilnya. Saya bilang nggak Allah, Rob. Coba tunjukin Nabi Muhammad pernah berbohong di mana? Dalam 3 hal loh. Ya mana datanya Nabi Muhammad pernah berbohong dalam 3 hal? Saya tunjukkan videonya, bukan saya yang Ya, mengatakan. ya, oke, videonya silakan. Saya mau lihat videonya mana. Ya. Boleh berbohong dalam 3 hal. Nabi Muhammad loh yang kamu bilang berbohong loh. Asal selangkangan, boleh berbohong. Ya, silakan kau tunjukkan. Nabi Muhammad berbohong asal selangkangan. Ya, teman-teman kalian tahu kan? Saya sudah bilang ya, kalau kalian seandainya melihat ada penghujat penista agama, undang-undangnya sudah berlaku loh. Bulan Januari kemarin itu. Siapa yang bedus? Siapa yang Ya, kau tunjukkan mana Nabi Muhammad berbohong coba. Kau bilang kan Nabi Muhammad berbohong dalam 3 hal. Mana datanya? Oh, baik. Tunjukkan video ada orang Islam yang mengatakan Nabi Muhammad berbohong dalam 3 hal. Bisa apa? Pantang Tolong disentil. tunjukkan datanya mana, weh. Wah, karena kalian penipu. Kami nggak pernah berbohong. Kami mengatakan yang benar nih. Aku tunjukkan di kitab kau, Tuhan kau berdusta. Kau mengatakan nabiku berbohong. Mana datanya? Itu namanya, itu namanya kamu merusak Nih. apa saya kan gitu. Tuhan kau mengatakan hari ini aku Memang bersamamu biasa. di Firdaus. Tahu-tahu dia 40 hari kemudian. Nah, kau Biasakan mengatakan, menerima duit. kok kayak muka berak mukamu? Di mana nabiku berbohong? Tunjukkan datanya. Kita nggak kayak gitu. Tunjukkan Kita data makan nabiku setan. pernah berbohong. Tolok leher kau, Tunjukkan lapor. datanya nabiku pernah berbohong, Kristen. Umi. Kalau memang Umi gini. Kalau Umi Tunjukkan data videonya, mana videonya? terima. Mana video nabiku pernah berbohong? Ah, ini muka tembok ini. Menggila kau kan? Mulai kau pura-pura gila kan? Tunjukkan mana videonya Nabi Muhammad kau tuduh. Kau menuduh nabiku pernah berbohong. Itu tuduhan serius loh. Apa saya yang tuduh? Saya udah bilang tadi ya. Saya udah bilang tadi. Saya Kau tidak bilang Nabi Muhammad itu berbohong. Mana datanya? Kata. Mana
datanya bahwa ada ustadz yang mengatakan Nabi Muhammad pernah berbohong 3 kali. Mana? Kalau begini, Waduh, kalau saya orang tunjukkan, gila. kalau saya tunjukkan Inilah nanti, kelakuan umat udah Kristen. turun lalu ke Kalau ubingnya. kau tunjukkan, Ya, ya. saya berjanji bilang, saya berjanji, tunjukkan Udah kau videonya. tunjukkan aja. Mengatakan itu saya benturkan kepala saya ke ubin sekarang. Ya, kalau enggak kau yang benturkan kepala kau ya ke dinding ya. Saya nggak pernah benturkan kepala saya ke ubin. Matilah kau. Kau suruh aku benturkan kepala aku, tapi kau nggak mau benturkan kepala kau. Kau orang gila. Pergi kau sana, binatang. Pergi kau turun setan. Biadab kau, penipu. Kristen penipu, muka-muka penipu kalian. Itu rekam teman-teman ya, itu ada di YouTube saya. Silakan kalian jadikan itu barang bukti penistaan terhadap agama Islam. Saya sudah bilang, kerjaan kalian kalau seandainya tak terganggu, laporkan penista ini, ambil buktinya di YouTube saya. Kalian laporkan ke kantor polisi. Kalau si Dosma melaporkan Bang Zuma dan saya, 5 orang saja, 10 satu daerah melaporkan penistaan agama, kalian akan menyibuk cek bahwa ternyata di dalam TikTok ini justru yang biadab itu adalah umat Kristen. Kalian laporkan, lapor nggak bayar, tinggal masukkan laporan biar para pihak polisi membaca banyaknya penistaan terhadap Nabi kita, sehingga kami para apologet ini harus ada membackup, meluruskan penistaan mereka. Saya sudah bilang, ambil buktinya di YouTube saya, jadikan itu sebagai bukti. Sudah ada banyak. Hari ini saja Sadi Sirut mengatakan Nabi kalian boleh mengawini babi. Nabi kalian loh dituduh, bukan cuma Nabi saya loh, Nabi kalian juga. Tadi barusan orang Kristen mukanya nampak, namanya akunnya Kebenaran Sejati, mengatakan bahwa Nabi kita berbohong. Sementara dia mengakui Tuhannya berbohong. Nih, ini nih. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Aku cuma tanya sama Kristen-Kristen di seluruh alam semesta ini. Apakah hari itu? Kalau tidak berarti dia berbohong. Kecuali dia berkata, maaf hari ini tidak jadi karena 3 hari kemudian baru jadinya. Maka dia nggak bisa dikatakan berbohong. Kalau ada dalil yang mengatakan Yesus berkata begini, maaf saya tidak jadi karena saya sibuk ke alam maut dulu, maka itu artinya ada revisi dari janji. Nggak bisa dikatakan pendusta. Tapi kalau tidak ada revisi, maka ini kedustaan ini. Kalian perhatikan bagaimana umat Kristen masuk ke komal-komal Islam. Ketika mereka menuduh, mereka tidak pernah bawa data. Yang mereka bawa adalah kebencian. Apa kami para apologet ini ada? Wahai kalian para polisi-polisi yang ada dimanapun, perhatikan baik-baik. Kalian para polisi-polisi yang mengawasi saya berdebat, kalian ya para polisi-polisi yang dimintai sama si Dosma si Jabat, ini tengok si Rifa menghujat agama Kristen. Perhatikan bagaimana kami berdialog di awal dengan santun. Kami ajak mereka bertanya tentang agama kami. Tapi kalian lihat nggak bagaimana orang Kristen menghujat agama Islam? Tadi Ruth mengatakan Nabi Muhammad mengawini babi. Barusan si Kristen biadab tadi mengatakan Nabi Muhammad berbohong. Kita kasih kesempatan dia tunjukkan data. Tidak ada dia tunjukkan datanya. Sementara kita menunjukkan data. Silakan kalian laporkan mereka itu. 100 orang melaporkan melaporkan orang yang menghujat itu tuh hak kita loh, karena itu delik umum loh. Laporkan mereka. Kenapa? Daripada nanti ada orang Islam temperamen dibunuhnya orang Kristen itu, pecah perang agama di negara kita. Maka gunakan pihak polisi untuk mengamankan. Sampaikan ke Pak Polisi, Pak Polisi ini kalau dibiarkan bahaya nih. Kalau dibiarkan oten-oten ini menghujat agar hatinya panas, dibunuhnya orang Kristen ini, terjadi perang agama seperti yang ada di Poso. Untuk menghindari hal itu, mari sama-sama kita menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk melaporkannya kepada kantor polisi. Lapor orang-orang seperti ini supaya mereka itu tidak lagi melakukan hal yang sama. Harus ada efek jerahnya loh. Nah, kalau saya dilaporkan ke kantor polisi, ya mereka harus bisa membuktikan saya menghujat. Harus ada bukti-bukti otentiknya. Gitu loh. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat aja adab aja nggak punya dia Uni. Ya naik
dengan pakai kaos singlet kayak gitu kan, seperti orang nggak berpendidikan, nggak punya adab gitu. Itulah ya gambarannya. Bang Abu, selamat malam. Bang Abu, selamat malam. Ya, Muslim Kristen Bang. Selamat malam. Ya, Muslim Kristen Bang Abu. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Baru benar ini ada masalah agama itu yang saya sebenarnya jadi baru dengar gitu masalah agama. Jadi Iya. orang yang itu jadi harus dilapor ke polisi kayak gitu. Betul, harus dilaporkan. Semoga jadi masalah Iya, supaya nggak, banget itu masalah. ya karena mereka menggampangkan menghujat ya. Kalian lihat orang Kristen, mereka masih minoritas aja di Indonesia. Banyak penghujat di antara mereka loh. Alhamdulillah. Ambil alih dulu, Dek. Ya, jadi kita juga kalau bisa teman-teman, kalau yang kira-kira mempunyai giroh untuk perjuangan Islam atau keimanan Islam, akidah Islam, dan mempertahankan nama baik Islam, maka silahkan teman-teman. Sebenarnya sudah cukup kalau mau dijadikan bukti, sangat cukup sekali, karena dia hanya bernarasi kosong gitu. Nggak ada data, nggak ada bukti, nggak ada fakta gitu. Berbeda dengan Unirifa tadi, kalau dia mau mengancam Unirifa, mau dilaporkan kayak atau mau apa kayak itu nggak masalah. Karena apa? Unirifa itu sampaikan datanya ada. Jadi ketika dimintai pertanggungjawaban, kita siap. Tapi mereka, contohnya si kebenaran ini, kalau dia di dalam pengadilan, ini nggak akan bisa mempertahankan apa yang dia sampaikan, teman-teman. Jadi memang harus diberikan efek jerah gitu. Bayangkan loh, Gofur, bayangkanlah. Saking orang Islam Mbak Buih di Indonesia tidak peduli, mereka tuh cuman lihat nabinya dihujat, habis itu mereka tonton itu, ya udahlah biarin aja. Ayo buatlah gini ya, ketika kalian Nabi Muhammad hadir untuk menyiarkan Islam, kita nggak ada bersama beliau, kita nggak bersama beliau. Nah, saya karena pada waktu itu saya tidak bersama beliau, saya tidak pada waktu beliau dihujat, waktu beliau di Taif, beliau dilempari, saya nggak ada bersama beliau. Mungkin kalau diizinkan oleh Allah saya hadir pada waktu itu, saya akui mungkin juga saya tidak mampu membantu beliau. Tapi ketika saat ini saya punya kemampuan membuka live streaming, meluruskan segala tuduhan tentang Nabi kita, menjawab semua fitnahan terhadap Nabi kita. Inilah yang mampu saya lakukan. Nah, kalau kalian tidak mampu melakukan sama seperti saya, kalian bisa melakukan satu hal yang paling mudah, yaitu kalian buat laporan bersama, ambil bukti-buktinya di dalam YouTube saya, berikan kepada polisi, ini video lengkapnya, potong waktu dia bicara. Nah, berikan kepada polisi. Pak polisi, saya mau melaporkan penistaan terhadap agama. Karena kalian boleh melaporkannya, ini delik umum. Nah, ini buktinya Pak polisi. Nah, ini dilakukan di live streaming diskusi Unirifa. Biar Pak penyidik itu yang melihat, oh apakah Unirifa di awal memulai menghujat? Biar ditonton. Oh, Unirifa di awal tidak menghujat. Unirifa hanya mengizinkan mereka bertanya. Kemudian diskusi. Ternyata ketika Unirifa membuktikan Tuhannya berbohong, ternyata si Kristennya memfitnah Nabi Muhammad. Artinya ketika kita kasih kesempatan berkali-kali, mereka menunjukkan data, mereka telah memfitnah Nabi Muhammad. Itu bisa digunakan sebagai bukti bahwa para penista-penista agama ini. Nah, nanti kalian kan sudah punya fotonya, kalian screenshot fotonya, ini orangnya. Canggih sekarang ini polisi bisa mencari tahu keberadaan seseorang. Ya, maka nanti teman-teman akan menemukan banyak laporan penistaan, sehingga nanti pemerintah kita melihat, wah kok banyak ya pelaporan tentang penistaan agama di platform TikTok. Nah, insya Allah dengan hal itu nanti pemerintah kita membuat tim khusus untuk memperhatikan live streaming, sehingga nanti kalau perlu difasilitasi oleh para pemerintah berdebat ini bagaimana yang elok, sehingga nggak liar debat-debat ini. Itu yang kita tunggu. Jadi kalau kita tidak melaporkan kepada polisi penista-penista agama ini, kalian lihat, sudah masuk penjara aja dari mereka, masih banyak yang menghujat Nabi kita loh. Inilah kelakuan mereka. Padahal mereka minoritas loh. Kalian lihat di Facebook itu, penistaan terhadap Nabi Muhammad itu masif loh.
Kalian lihat di TikTok mereka membuka komal-komal untuk menista agama kita, itu masif. Nah, ketika kita mempertanyakan agama mereka, mereka menghujat. Ketika kita laporkan mereka, apa yang mereka lakukan? Ada mereka minta maaf? Tidak, mereka merasa benar. Maka wajar kita laporkan orang-orang seperti ini. Nah, itu satu. Yang selanjutnya adalah gini. Kita kalau dilaporkan, kita siap untuk menghadapi itu. Seperti saya. Ya, saya nggak takut dilaporkan karena saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan. Kalau saya katakan, misalnya saya katakan bahwa Yesus itu pernah berbohong, itu tertulis dalam Lukas 23 nomor 43. Kenapa? Dia mengatakan, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu Yesus hari itu kemana? Dia mati ke alam maut. Artinya ini sebuah kedustaan. Nah, maka apa yang saya sampaikan itu terbukti datanya secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Maka saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang memfitnah, kecuali orang Kristen mampu menunjukkan data bahwa Yesus itu pada hari itu pergi ke Firdaus. Nah, kalau orang Kristen mampu menunjukkan bukti-bukti konkret secara tekstual, kontekstual, dan faktual bahwa Yesus hari itu pergi ke Firdaus, saya boleh masuk penjara. Gitu, ya. Silakan, di sini tema kita Tuhan yang benar. Kalian Kristen daripada menghujat mending kalian bertanya saja, ya. Terlalu banyak nanti pelaporan terkait penistaan dari Kristen yang masih minoritas aja loh. Bayangkan kalau kalian mayoritas ya. Saya nggak terbayangkan kalau kalian itu mayoritas, minoritas aja. Penistaan kalian kepada Nabi kami luar biasa masifnya. Apalagi kalian menjadi mayoritas di Indonesia. Ya, saya memperingatkan saudara-saudari saya yang ada di sama-sama kita bergerak, kita bersinergi. Kami bagian diskusinya, kalian bagian melaporkan. Ya, kalian bagian melaporkan. Kalian masuk ke akun si kebenaran itu, kalian lihat foto-foto keluarganya, kalian screenshot dia, kalian cari tahu. Nah, di mana lokasinya? Laporkan di daerah itu. Misalnya dia orang Batak, ada di Sumatera Utara. Kalian laporkan ke Polda Sumut. Berapa orang di Polda Sumut itu? 100 orang saja sudah cukup itu. Ya, 100 orang atau 50 orang aja udah banyak itu ya. Berkumpul kalian, netizen yang 700 ini berkumpul 50 orang aja di Sumatera Utara. Kemudian bikin grup WhatsApp, laporkan saja. Laporkan. Itu hak kalian sebagai warga negara. Laporkan saja. Ya, begitu. Ya, halo. Kalau kami semisal kami yang dihina atau kami yang direndahkan itu kami Oh, nggak masalah. Tapi kalau kalau Rasulullah itu udah kita nggak ada kata ampun di situ gitu. Harusnya teman-teman juga bisa merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan di sini kan gitu. Kita sama-sama kan membela. Itu Bang Ipong. Selamat malam Bang Ipong. Oke, selamat malam. Muslim Kristen Ya. Bang Ipong. Kristen ya. Oke, Silakan Ipong, bertanya aja. lebih baik bertanya saja ya. Teman-teman perhatikan ya, kita ini kan warga negara Indonesia nih. Fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan negara kita adalah dengan menggunakan pihak polisi ya. Salah satu fasilitas kita adalah mengajukan laporan terhadap kejahatan. Nah, pelaporan terhadap penistaan agama itu diizinkan karena masuk ranah delik umum, delik aduan. Ya, siapapun boleh melaporkan selagi agamanya Islam. Ya, kalian boleh melaporkan kalau kalian Islam. Boleh. Bahkan orang Kristen pun boleh. Seperti logika itu dilaporkan oleh orang Islam kok. Maka kalian bisa, kalau perlu kalian laporkan semua penista. Kenapa? Kalau kalian tidak melaporkan, maka mereka akan menganggap bahwa kita ini cuma mengancam tapi tidak melakukan. Pada akhirnya mereka nanti akan semena-mena semakin menghujat. Ya, coba kalian lihat Franz Donald. Kalian tahu Franz Donald? Franz Donald itu pernah masuk penjara karena menista Rasulullah. Dan kalian tahu, sudah masuk penjara saja dia nggak jera loh. Apalagi dia nggak masuk penjara. Mereka ini sudah masuk penjara saja masih menista Nabi Muhammad. Franz Donald masuk ke penjara itu 2 kali. Ada nggak orang Islam yang masuk penjara 2 kali karena menista Rasulullah? Ada nggak? Karena menghina Yesus? Nggak ada. Ya, kalian lihat. Orang Kristen ada 2 orang yang menjadi narapidana narapidana gara-gara menista Rasulullah loh. Yang pertama itu namanya adalah Franz Donald. 2 kali dia menista Rasulullah. Bayangkan loh, udah masuk penjara aja dia nggak jera loh. Yang kedua adalah si anak Batak.
2 kali dia masuk penjara karena menghujat Rasulullah. Nah, kalian lihat si Manuk Bulu. Si Ucuk Bulu itu pernah masuk penjara karena berdusta. Ketika dia kabur keluar negeri, apa yang dia lakukan? Dia menista Rasulullah dan Allah. Nah, begitu juga menista Allah Subhanahu wa taala dan menista Rasulullah. Nah, kemudian kalian lihat si Kacce itu suatu saat akan tersandung lagi kasus itu. Lihat aja kalau nggak percaya. Nah, coba kalian perhatikan juga si Taipudin Birahi. Si Taipudin pertama masuk penjara karena menista. Kemudian dia kabur ke luar negeri untuk menista selanjutnya. Nah, kemudian siapa lagi ya? Paul Jong. Paul Jong kalian lihat sengaja kabur ke luar negeri untuk menghujat. Inilah kelakuan mereka, masih minoritas loh padahal. Apalagi kalian nggak melaporkan mereka. Nah, ya, silakan ini saya blok dulu ini ya. Jadi kalau yang nama-nama gini nggak perlu ya. Nah, kita di sini mengajak mereka diskusi 2 arah, membuktikan dengan data dan fakta argumen mereka. Yang mereka lakukan apa? Mereka melakukan sebuah penistaan yang terang-terangan di hadapan kalian. Di depan kalian loh, dia buka muka, dia menista, dan dia tidak takut dengan hal itu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah katakan, pada saat umat Islam itu banyak di Indonesia, umat Islam dinilai seperti buih oleh Rasulullah karena punya penyakit uahan dalam dirinya. Teman-teman yang mau melaporkan, saya kasih ini ya, ambil barang buktinya di YouTube saya. Ya, kalian cari nama Rifa MOW, ini YouTube saya. Kalian download video hari ini. Nih ya, saya kasih Anda semua bukti pelaporannya gini. Ini, caranya gini. Ya. Nah, ini. Saya kasih data ya. Saya lupa catat di menit keberapa tadi. Di menit keberapa ya. Taruhlah di menit. Kalian catat nih. Catat ini ya, catat ini. Nanti saya kasih di sini penista ya, judulnya di sini penista. Saya ganti judul dulu ya. Saya kasih ya penista ya. Saya kasih di sini judulnya penista. Penista Islam ya. Penista Islam. Pria Kristen ini, saya judulnya pria Kristen ini tuduh Nabi Muhammad berdusta. Tapi tak ada bukti. Judulnya ini ya. Kalian lihat ya, penista Islam. Pria Kristen ini tuduh Nabi Muhammad berdusta tapi nggak ada bukti. Nah, ini saya simpan ya. Nah, nanti teman-teman cari YouTube saya. YouTube-nya ini nih. YouTube-nya adalah Rifa MOW ini. Kalian cari ini. Rifa MOW, subscribe, lalu kemudian download videonya. Jadi kan itu barang bukti. Nah, cari kira-kira di menit ke berapa ya? Di menit ke berapa ini? Di menit ke ini. Di menit ini. Coba kalian cari di antara menit ini nih. Di antara menit ke berapa ini? Aduh, nggak tahu nih menit ke berapa ini. Nggak ada menitnya. Nanti ya. Teman-teman cari. Ini di menit ke 40. Di menit ke 40 atau 30 lah. Cari di menit ke 30. Nah, potong bagian penistaannya, tuduhan dia Nabi Muhammad pernah berbohong dan dia mau memberi data, potong pas waktu itu, lalu berikan video aslinya utuh. Laporkan itu ke kantor polisi terdekat. Ke kantor, karena ini, jadi kalau melihat kejahatan di sosial media, itu boleh di mana saja kalian laporkan. Nah, minimal masuk setiap daerah 10 laporan, biar pemerintah tahu betapa masifnya penistaan terhadap agama kita, ya. Biar nanti pemerintah mendisiplinkan diskusi-diskusi di ruang TikTok sehingga tercipta negara yang negara kita tidak perang agama ya. Saya khawatir nanti gara-gara dibiarkan seperti ini negara kita perang agama karena berpendapat di ruang publik itu dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E nomor 3 ya. Berbicara di ruang publik itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya saya ini masih melakukan sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, silakan ambil alih Gofur. Ada 2 tamu ya, Bang Ipong sama Bang Monip. Bang Monip, Muslim Kristen Bang Monip. Bang Monip. Silakan Bang Ipong, pertanyaannya aja, langsung bertanya aja daripada nanti diskusi nanti malah justru blunder lagi. Silakan bertanya, kita berikan kesempatan untuk bertanya aja. Pertanyaannya,
pertanyaan aja, kita jawab apa temanya itu. Oh, Oke, silakan Gofur. Silakan Gofur bertanya ke Bang Ipong, membesarkan Ipong. Oke, mau Benar ditanya. itu maksudnya apa? Maksudnya gimana? Silakan Gofur, ambil alih deh. Jadi Anda yang mau bertanya kepada saya atau saya yang mau tanya ke Anda? Saya bertanya karena sesuai temanya itu, Tuhan yang benar itu maksudnya apa? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengutus Nabi Musa. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengutus Daud. Oh, begitu. Yang benar Tuhannya yang mana? Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Jadi Tuhan itu selalu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, itu kan versi Islamnya. Kalau versi Kalau versi Anda, kalau versi Anda gimana? ya beda, menurut versi kita ya beda, tidak sesuai, Ya, tidak sama. Ya makanya silakan kalau berbeda silakan jelaskan menurut Kristen itu Tuhan yang benar itu seperti apa? Benar itu ya Tuhan ya Tuhan. Kok jawabannya kayak gitu doang, Pak? Anda tadi Ya, diminta bertanya nggak mau, diminta bertanya dijawab sudah saya jelaskan bahwa Tuhan itu adalah entitas yang tertinggi, maha pencipta, maha penguasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, dan Tuhan itulah yang mengutus Yesus, Tuhan itulah yang mengutus Nabi Daud, Tuhan itulah yang mengutus Nabi Ibrahim dan lain-lain. Ya itu Itu sudah. Tuhan menurut saya. Padahal abang sudah tahu, dia sudah mengutus. Nah, katanya berbeda. Nah, katanya berbeda Tuhanmu. Berbeda, siapa yang Makanya bilang? saya tanya, loh, kok tiba-tiba rupa dia? Jadi sama Tuhannya. Ya sama, Tuhan ya Tuhan. Itu menurut versi kami ya Tuhan, Yesus Tuhan. Ya udah, menurut Yesus Tuhan itu siapa menurut Yesus? Tuhan itu sang pencipta. Menurut Yesus siapa namanya? Memang tidak nama. Kalau Islam, Tuhan itu siapa namanya? Allah. Astagfirullahaladzim. Ipong kamu tahu nggak? Ya, kalau kita bicara Tuhan yang benar itu minimal ketika kamu mengklaim Yesus itu Tuhan, kamu tunjukkan bukti kalau dia mengaku sebagai Tuhan dan dia minta dipertuhankan. Karena kalau dia sendiri tidak datang sebagai Tuhan dan tidak mengaku sebagai Tuhan, kenapa kamu katakan dia Tuhan? Minimal kami, belum lagi kita membandingkan mana Tuhan yang benar loh. Kita membuktikan bahwa ketika kita menuhankan sesuatu itu ada datanya. Nah, bisa nggak kamu tunjukkan bukti-bukti kalau Yesus itu adalah mengaku sebagai Tuhan? Kamu kan apologet. Di situ kan ada Alkitab. Semua pasti kamu sudah baca semua di situ toh. Berarti kamu minta tolong ke saya. Berarti kamu minta tolong sama saya membuktikan kalau Yesus Tuhan. Aneh yang mempertuhankan Yesus kamu. Dengar dek. Yang mempertuhankan Yesus kamu, kok saya yang harus membuktikan kalau Yesus itu Tuhan? Ada-ada aja nih. Itu sudah ngapain? Kalau saya yang ngomong cerita kamu tidak percaya. Ya makanya kami suruh kamu baca, biar kamu percaya atau tidak ya itu terserah kamu. Inilah umat Kristen teman-teman ya. Mereka ini tidak pernah mengimani sesuatu itu dengan dalil dan data. Itu kenapa kami mengatakan kalian itu sesat. Kami kan bukan apologi. Udah mendingan gini aja deh, kamu menyimak aja belajar di bawah. Saya kasih slot kosong buat umat Kristen untuk belajar ya. Jangan ganggu kita lagi mengajar. Kamu diam aja, di mute aja, kamu belajar aja ya. Serba salah omonganmu.